Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum saya mengulas sosok bayi yang bisa berbicara, menyaksikan kebenaran Nabi Yusuf, saya akan bercerita sekelumit tokoh sentral yang dinovelkan dalam Al-Quran. Nah, Nabi Yusuf tumbuh di tengah keluarga Nabi, yaitu putra dari Nabi Yakub. Yakub, ayahnya, suatu ketika pernah melarang Yusuf bercerita mimpinya tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang sujud kepadanya. 11 bintang itu adalah jumlah saudara-saudaranya, kawan-kawan. Matahari adalah ayahnya, dan bulan gambaran ibunya. Nah, meskipun saudara-saudaranya itu pernah melakukan kejahatan, tapi dalam mimpi Nabi Yusuf digambarkan sebagai 11 bintang, karena dalam sebagian tafsir bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini adalah menjadi orang Nabi, tapi bukan Rasul. Teman-teman yang berbahagia, larangan ayahnya tersebut, larangan ayahnya terhadap Yusuf untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya, itu karena khawatir akan melahirkan rasa iri dan dengki. Sebagaimana kita ketahui, fa inna kulla dzi nikmatin mahsudun. Sesungguhnya setiap yang memiliki kenikmatan itu dihasut, ada yang iri. Untuk mengantisipasi itu, ayahnya melarang menceritakan kepada saudara-saudaranya. Kawan-kawanku yang berbahagia, nah, saudara yang 11 pada suatu ketika punya rencana membunuh Nabi Yusuf. Izinlah mereka kepada ayahnya untuk mengajak bersenang-senang, bermain di padang Sahara. Lalu ayahnya mengizini, tapi sangat berat, dengan perkataan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah, akhafu ayyakulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya khawatir Yusuf itu akan dimakan serigala dan kalian itu lalai. Kekhawatiran Yakub ini yang menyebabkan dia terpisah dengan anaknya, menurut riwayat yang diceritakan Imam Ghazali di dalam Ihya. Ada satu riwayat begini dalam Ihya, yang mana Allah bertanya kepada Yakub, atadri lima faraqtu bainaka wa baina waladika Yusuf? Qala la. Qala liqaulika li ikhwatihi akhafu ayyakulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada Yakub, apakah kamu tahu mengapa aku memisahkan kamu dan anakmu Yusuf? Yakub nggih boten ngertos Gusti, tidak tahu Tuhan. Lalu Allah menjawab, ya, itu gara-gara perkataanmu yang mengatakan akhafu ayyakulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Nah, saya khawatir dia akan dimakan serigala dan kalian lalai. Lalu Allah protes kepada Yakub, mengapa kamu takut terhadap serigala dan tidak berharap kepadaku? Mengapa engkau melihat terhadap kelalaian saudara Yusuf dan tidak melihat penjagaanku? Nah, dari riwayat ini bisa diambil suatu pelajaran. Kita tidak diperbolehkan
untuk menduga-duga keburukan yang belum terjadi. Lalu Allah melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu tahu mengapa aku mempertemukan kamu kembali dengan Yusuf? Tidak tahu Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena kamu berharap kepadaku dengan perkataanmu asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Ini bisa diambil suatu pelajaran. Sesulit apapun perkara itu, kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan. Kita persingkat. Nabi Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu ditemukan oleh para musafir yang mereka itu sedang melaksanakan perjalanan dari Madyan menuju Mesir. Lalu Nabi Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah. Yaitu dalam satu riwayat ada yang mengatakan Nabi Yusuf dijual dengan harga 20 dirham. Satu dirham itu adalah 2,975 gram, atau kalau dibulatkan satu dirham itu adalah 3 gram perak. Ada juga sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu dibeli dengan seharga 20 dirham plus perhiasan dan 2 sandal. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita mengacu di internet, harga dirham 1 gram saat ini adalah 52.000. Kalau kita bulatkan 1 dirham itu 3 gram, berarti 3 kali 20 yaitu 60. 60 dikalikan 52 berarti Nabi Yusuf hanya dihargai dengan 3.120.000, dan itu sangat murah ya. Dalam Al-Quran dibahasakan wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Para mufassir mengartikan bahsin itu haram karena Nabi Yusuf orang merdeka, bukan budak. Orang merdeka itu tidak boleh diperjualbelikan, maka harganya itu haram. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-hurru la yadkhulu tahtal yad, bahwa orang merdeka itu tidak bisa masuk dalam kekuasaan seseorang. Artinya orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan dan lain-lain. Teman-teman yang berbahagia, samain bahsin, para ulama, para mufassir itu memberi makna dengan harga yang haram, nilai tukar yang haram. Akan tetapi Ibnu Katsir, meski ini sudah maklum dari kalangan mufassir bahwa bahsin artinya haram, namun yang dikehendaki bukan ini, tapi yang dimaksud Yusuf dihargai dengan harga murah, yaitu kalau dikurs dengan uang sekarang sekitar 3.120.000. Yang membeli Nabi Yusuf pertama adalah Malik bin Dur'in. Lalu dijual lagi ke Kitfir, suami Zulaikha. Dalam Al-Quran, Kitfir itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibahasakan dengan sebutan Al-Aziz, yaitu Imra'atul Aziz. Al-Aziz ya. Aziz artinya adalah amir, pemerintah. Nah, kebetulan ya, si Kitfir ini memiliki jabatan sebagai wazir, menteri, yaitu menteri penjaga raja. Rajanya kala itu adalah bernama Rayyan bin Walid. Pada saat dibeli Kitfir, yaitu suaminya Zulaikha, Nabi Yusuf berusia 17 tahun. Lalu hidup bersama Kitfir dan Siti Zulaikha selama 13
tahun. Jadi Nabi Yusuf itu sebagai pelayan di keluarga Kitfir. Nah, saat digoda, Nabi Yusuf itu berumur 30 tahun. Oke, kita persingkat lagi. Nah, dalam Al-Quran Allah menceritakan, وَرَوَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَوَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Siti Zulaikha merayu Yusuf ketika berada di rumahnya. Yang dimaksud di sini, Siti Zulaikha ngajak berhubungan badan. Lalu apa? Wawallaqatil abwab. Pintu-pintu ditutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wawallaqatil bab, tapi menceritakan wawallaqatil abwab. Karena rumah Zulaikha itu pintunya ada 7. Nah, tentu saja ketika menutup pintu, Nabi Yusuf tidak membantu karena Nabi Yusuf memang tidak ada tidak ingin zina. Terus Siti Zulaikha mengatakan, waqalat haitala, ayo ke sini. Apa jawab Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya orang yang telah membeliku, yaitu suamimu, suami Zulaikha. Rabbi itu adalah tuanku, majikanku, ahsana maswa, yang telah memuliakan kedudukanku. Innahu la yuflihud dhalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Nah, di sini perlu dicermati. Innahu rabbi, sebagian mufassir, innahu itu ada yang melarikan kepada lafaz Allah, sesungguhnya Allah. Sebagian mufassir lagi, sebagaimana di tafsir Jalalain, mengatakan bahwa innahu, yaitu innahu alladhi istaroni, yaitu orang yang telah membeli Yusuf. Rabbi itu adalah tuanku, adalah majikanku. Nah, saya kebetulan ikut yang versi tafsir Jalalain. Teman-temanku yang berbahagia, yang memotivasi Zulaikha ngajak mesum itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah suami Zulaikha itu hasur. Hasur itu tidak punya hasrat untuk berhubungan badan. Nah, karena tidak pernah berhubungan badan, ya maklum, namanya orang sudah menikah dan tidak berhubungan badan, tentu hasrat seksualnya bangkit. Teman-temanku yang berbahagia, ini cerita lainnya, tapi ada hubungannya dengan ini. Nah, pada suatu malam, Sayyidina Umar itu pernah ronda, mendengar seorang wanita melantunkan syair-syair kesepian karena ditinggal suaminya. Nah, dalam satu riwayat, dia pernah bertanya kepada putrinya, yaitu Hafsah. Hafsah, seorang wanita ketika ditinggal suaminya itu tahan berapa bulan? Jawab Hafsah, 4 atau 6 bulan. Sayyidina Umar juga pernah bertanya kepada wanita-wanita tentang seberapa lama mereka tahan ditinggal suaminya. Mereka menjawab, kami itu tahan cuma 2 bulan. Kalau sampai ditinggal 3 bulan, kesabaran kami sangat menipis. Kalau ditinggal 4 bulan, maka kesabaran kami jebol. Teman-temanku yang berbahagia, oleh karena itu kemudian Sayyidina Umar itu memerintahkan kepada panglima perang untuk tidak menahan prajurit lebih dari 4 bulan. Jadi 4 bulan suruh pulang, atau sebelum 4 bulan suruh pulang. Terus alasan kedua kenapa Siti Zulaikha itu merayu Nabi Yusuf,
Alasan yang kedua adalah karena Nabi Yusuf itu ganteng. Jadi gantengnya itu muttafaq alaih ya. Gantengnya itu disepakati. Ya. Semua orang bilang ganteng. Tidak muhtalaf alaih ya, seperti kalian ini ya. Gantengnya itu diperselisihkan. Kadang kalau pas lagi pakai baju baru ganteng, kalau pas dari ladang jelek. Kalau orang ganteng yang muttafaq alaih itu baik dia itu pakai baju baru atau tidak, tetap ganteng. Nah, kegantengan Nabi Yusuf ini pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga, lalu Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat, huwa qad utiya satrul husni. Nabi Yusuf itu orang yang sangat ganteng, beliau diberi separuh kegantengan. Nah, separuh kegantengan kalau saya melihat dari riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Al-Hakim, ini menunjukkan begini, seandainya kegantengan di dunia itu dibagi dua, maka kegantengan separuhnya diberikan Nabi Yusuf, dan kegantengan separuhnya lagi dibagi kepada semua penduduk dunia. Itu ya. Yang kedua adalah riwayat Hakim yang dikutip oleh Abdur Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Dalam riwayat tersebut, Allah membagi ketampanan 2/3 untuk hambanya. Nilai 2/3 ini sama ketika Nabi Adam baru diciptakan. Ketika Nabi Adam itu melaksanakan kesalahan dan diturunkan dari surga, maka dicabut kegantengan yang 2/3. Nah, ketika Nabi Adam itu bertobat, kegantengan itu dikembalikan sepertiganya. Nabi Yusuf itu lalu diberikan kegantengan sebesar 2/3 dari kegantengan penduduk bumi. Teman-temanku yang berbahagia. Nah, kita lanjut tentang Zulaikha. Ketika Zulaikha merayu, Allah menceritakan keinginan yang membuncah dari seorang Zulaikha dengan firman-Nya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Nah, dia Zulaikha niscaya benar-benar menginginkan bihi dengan Yusuf. Artinya Siti Zulaikha sangat menginginkan bersetubuh dengannya. Ya. Terus wahamma biha, Nabi Yusuf juga ingin juga, laula arra'ahu burhana rabbi, andai kata dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya, niscaya Nabi Yusuf juga terjerumus. Nah, dalam tafsir, Ibnu Abbas bercerita, ketika Yusuf memiliki hasrat, maka ditampakkanlah kepada dia Nabi Yakub ayahnya, lalu memukul dadanya dan keluar syahwatnya dari jari-jarinya. Ini yang menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan Siti Zulaikha menggunakan redaksi walaqad hammat. Di sini ada dua alat taukid ya. Lam ibtida dan qad. Nah, ini memiliki arti benar-benar, niscaya benar-benar. Jadi keinginan Siti Zulaikha itu memang sangat besar. Kalau keinginan Nabi Yusuf biasa-biasa saja. Terus kemudian Allah melanjutkan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, demikian kami telah memalingkan daripada Yusuf keburukan. Keburukannya di sini adalah berkhianat kepada majikannya. Terus wal fahsya, dan perbuatan keji. Yang dimaksud adalah zina.
innahu min ibadil muhlasin, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, dalam tafsir ditafsiri Al-Mukhtarin. Teman-temanku yang berbahagia, kemudian wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidah haladal bab. Nah, setelah itu, setelah Nabi Yusuf itu tidak mau terhadap ajakan Siti Zulaikha, maka lari. Wastabaqal baba, maka keduanya Zulaikha itu lari. Nabi Yusuf dikejar oleh Siti Zulaikha. Nah, berebut menuju pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin, lalu Siti Zulaikha itu menyobek baju Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha, nah pas di pintu langsung keduanya tersebut berpapasan dengan suami Siti Zulaikha. Siti Zulaikha langsung bersandiwara, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa ayyusjana au adzabun alim. Kalau bahasa kasarnya, wahai suami, ya, apa balasan orang yang menginginkan buruk terhadap istrimu? Bukankah hukumnya itu illa ayyusjana au adzabun alim? Dia harus dipenjara atau disiksa? Nabi Yusuf tidak terima atas tuduhan Siti Zulaikha dia menginginkan keburukan terhadapnya, tidak mau. Kemudian dia berkata, qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang merayuku, bukan aku. Teman-teman yang berbahagia, karena perdebatan antara keduanya ini tidak kelar-kelar, ya, dan keduanya bisa jadi yang benar itu adalah Siti Zulaikha, bisa jadi yang benar itu adalah Nabi Yusuf, maka Allah memberi kuasa terhadap seorang bayi bisa berbicara. Nah, kebetulan bayi itu adalah anak pamannya Zulaikha. Anak pamannya dari jalur ayah, paman dari jalur ayah. Nah, berarti si bayi itu sepupunya Siti Zulaikha. Nah, wa syahida syahidun min ahliya, kata Allah, dan telah bersaksi seorang saksi dari keluarganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hebat, ya. Yang menjadi saksi itu seorang bayi yang tidak bisa berbicara, diambilkan dari keluarga Siti Zulaikha. Ya, Siti Zulaikha tidak bisa mengelak. Kemudian bayi itu berkata, jika baju tersebut itu robek dari depan, Siti Zulaikha benar, Nabi Yusuf salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Jika gamisnya Nabi Yusuf itu robek dari belakang, berarti ditarik, ya kan? Fakadzabat, maka yang bohong itu adalah Siti Zulaikha, wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf itu yang jujur, yang benar. Gitulah ya. Teman-teman yang berbahagia. Nah, salah satu dari keindahan Al-Qur'an, nah, Allah mencampur dua kata yang berlawanan dalam susunan. Yang pertama, min kubulin disandingkan dengan lafaz min tuburin. Min kubulin dari depan, min tuburin dari belakang. Terus yang kedua, fasodakot digandengkan dengan fakadzabat. Fasodakot jujur, fakadzabat bohong. Terus yang ketiga adalah minal kadzibin digandengkan dengan minas shodiqin, yang bohong dan yang jujur. Nah, dalam ilmu balaghah ini disebut dengan badi' muqabbalah, yaitu menggabungkan dua kata yang berlawanan dalam satu jumlah, dalam sebuah susunan. Ini sangat indah dan sangat menakjubkan. Teman-temanku yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini. Kita bertemu di episode berikutnya.
4 bayi yang bisa berbicara, alhamdulillah sudah tuntas saya bahas. Untuk bayi yang pertama, kedua, dan ketiga, saudara bisa melihat di video-video sebelumnya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.